Halo guys, Central Film di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Captain Marvel. Film superhero yang rilis pada tahun 2019 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Anna Boden dan Ryan Fleck. Diperankan oleh Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, dan masih banyak nama lainnya. Tanpa menunggu lama, langsung ke filmnya. Let's go! Film bermula dari sebuah mimpi buruk seorang gadis bernama Fierce yang merupakan tokoh utama kita di film ini. Setelah terbangun, ia langsung melihat ke sebuah jendela yang menghadap ke pusat kota bernama Hala, yang merupakan ibu kota bangsa Kree. Karena tidak bisa tidur, ia membangunkan seorang teman bernama Rock dan mengajaknya untuk berlatih. Di tempat Supreme Intelligence, Fierce disambungkan dengan kabel yang membawanya ke alam bawah sadar. Seorang wanita memberi informasi tentang Skrull, musuh yang mereka hadapi. Saat itu Fierce sedang bingung karena ia sedang kehilangan semua ingatan masa lalunya. Bahkan ia tidak mengenal sosok yang sedang berbicara dengannya. Di hari berikutnya, Fierce dan timnya dikirim untuk menjalankan misi membebaskan seorang sandera di kawasan Skrull. Setelah Rock datang, ia langsung merencanakan misi itu. Tugas mereka adalah membawa sandera secara diam-diam dari planet Torva. Sesampainya di Torva, Fierce disuruh melacak keberadaan sandera dan dua orang sniper disuruh mengambil posisi. Karena sinyal mereka tidak bagus, komunikasi mereka jadi kurang lancar. Tetapi mereka memaksa untuk meneruskan misi itu. Saat mereka bertemu dengan penduduk di sana, sniper yang hendak menembak dihentikan oleh seseorang yang mengingatkan bahwa mereka hanya penduduk biasa. Saat melihat situasi, sniper tersadar bahwa orang yang baru saja mengingatkan adalah Skrull yang menyamar. Dengan segera, ia membunuh orang tersebut. Fierce berhasil menemukan sandera yang bersembunyi di sana dan langsung mengkonfirmasikan kode rahasia mereka. Ternyata semua penduduk yang ditemui oleh tim mereka adalah Skrull yang menyamar menjadi penduduk biasa. Saat mendapat peringatan dari Rock, sandera itu langsung menyetrum Fierce. Rock segera menarik mundur tim dan membatalkan misi itu, tetapi Fierce tertangkap oleh mereka. Fierce disekap dalam sebuah ruangan dan ingatannya dapat diakses oleh Skrull. Para Skrull ini mencari wanita bernama Dr. Lawson. Setelah sadar, Fierce langsung melepaskan diri dan menghajar mereka dan menanyakan apa yang mereka perbuat. Skrull yang ada di sana menjawab bahwa mereka sedang mencari informasi dalam pikiran masa lalu Fierce. Setelah berhasil lolos dari kepungan musuh, Fierce berusaha melarikan diri dengan merebut pesawat kecil mereka. Setelah berhasil menerobos atmosfer bumi, pesawat itu hancur dan menyebabkan Fierce terjatuh di sebuah rental film. Setelah keluar dari rental film itu, Fierce menanyakan telepon umum pada seorang security yang berjaga di depan rental. Pagi harinya, beberapa Skrull yang tiba di bumi langsung mencari Fierce dengan menyamar sebagai manusia. Dan di saat yang sama, Fierce mencoba menghubungi timnya melalui telepon umum. Dalam percakapan itu, Fierce mengatakan bahwa Talos menyamar sebagai sandera dan mengetahui kode komunikasi mereka. Saat komunikasi mereka terputus, sebuah mobil hitam mendatangi TKP. Ternyata yang datang adalah agen Coulson dan Nick Fury. Fierce memperkenalkan dirinya dan mengatakan ingin mencari sesuatu di bumi. Ia mengingatkan Nick bahwa Skrull bisa merubah dirinya menjadi apa saja yang mereka lihat. Kemudian dari atap sebuah gedung, terlihat Skrull yang menyamar ingin menembak mereka. Dengan cepat Fierce langsung menghindar dan balik menyerangnya. Skrull tadi langsung melarikan diri dan dikejar oleh Fierce. Nick dan agen Coulson langsung menyusul dengan mobil mereka. Skrull yang berhasil menaiki kereta api tetap dikejar oleh Fierce dengan ikut melompat ke ekor kereta yang sedang melaju. Setelah berhasil memasuki gerbong kereta,
Fierce memeriksa satu persatu penumpang. Kemudian Fierce menemukan Skrull yang telah menyamar menjadi seorang nenek yang ia lihat sebelumnya. Saat menyerang Skrull, beberapa penumpang menghalanginya karena mereka menganggap Fierce melakukan penyerangan terhadap nenek-nenek. Saat Skrull akan kabur, ia menjatuhkan sebuah benda berwarna ungu. Fierce langsung mengambil benda itu dan mengejarnya sampai ke atap kereta yang sedang melaju. Di saat yang sama, agen Coulson yang ketinggalan di TKP menelpon Nick dan menjelaskan bahwa ia sudah menyelesaikan tugasnya. Nick yang sadar kalau Skrull menyamar menjadi agen Coulson langsung diserang. Dan dengan segera, Nick menabrakkan mobilnya yang menyebabkan Skrull itu tewas. Setelah gagal mengejar Skrull yang melarikan diri, Fierce mencoba mengakses benda ungu tadi yang ternyata sebuah rekaman memori yang diambil sebelumnya. Dengan mencari data di internet, Fierce berusaha mencari lokasi sebuah bar. Di depan sebuah toko, Fierce yang sedang mengamati peta digoda oleh seorang bermotor. Karena dicueki, orang tadi langsung masuk ke toko di depannya. Fierce menggunakan kesempatan itu untuk mengambil motor serta baju pajangan dan langsung meluncur ke tempat yang ia cari. Di markas SHIELD, Nick sedang mengamati otopsi dari Skrull yang telah mati. Kemudian atasannya berpesan agar Nick mengejar Fierce yang dilaporkan mencuri motor. Ia berpesan agar Nick pergi sendirian dan tidak percaya kepada siapapun. Ternyata atasan Nick ini adalah Skrull yang menyamar. Fierce yang sampai di sebuah bar mengingat sedikit memori masa lalunya yang hilang. Ia menanyakan foto pesawat kepada pelayan bar. Nick yang tiba-tiba datang langsung diinterogasi untuk menanyakan keasliannya. Fierce juga meyakinkan kalau Skrull tidak bisa menembak dengan tangan. Fierce yang mencari program Pegasus langsung meminta Nick untuk mengantarkannya. Setelah sampai, mereka langsung mencari Dr. Lawson. Petugas di sana langsung mengurung mereka di sebuah ruangan. Nick meminta bantuan ke markas SHIELD, dan ia berusaha menduplikat sidik jari petugas supaya ia dapat keluar dari ruangan itu. Setelah berhasil keluar, mereka langsung menuju ke ruang arsip. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor kucing bernama Gus. Ketika mereka mencari data tentang Dr. Lawson, Nick menemukan buku catatan dengan tulisan berbahasa Kree. Mereka juga menemukan bahwa Dr. Lawson telah tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat 6 tahun yang lalu. Fierce menemukan foto dirinya adalah seorang pilot pesawat yang terjatuh itu. Dengan sedikit informasi yang baru ia dapat, Fierce langsung memberitahu Rock. Kemudian Rock mengatakan bahwa Dr. Lawson adalah mata-mata yang dikirim oleh bangsa Kree yang mempunyai nama asli Marvel. Di saat yang sama, atasan Nick datang ke sana. Nick mulai curiga ketika atasannya salah menyebutkan nama panggilan. Dengan sengaja, Nick memberikan lantai yang salah kepada atasannya supaya ia bisa memberitahu Fierce bahwa Skrull yang menyamar telah sampai di sana. Mengetahui telah dibohongi oleh Nick, atasannya menyuruh tim untuk menangkap Nick dan Fierce. Kemudian Nick yang bertemu dengan atasannya langsung bertarung. Karena atasannya bukan manusia biasa, dengan mudah Nick dikalahkan. Saat terdesak, Fierce datang membantu dan mereka berdua melarikan diri. Di tengah pelariannya, mereka bertemu dengan agen Coulson yang pura-pura tidak melihatnya. Setelah keadaan sedikit aman, Fierce meminta alat komunikasi Nick supaya Nick tidak melakukan hal bodoh lagi. Saat mereka terkepung di hanggar pesawat, mereka menemukan ide untuk melarikan diri dengan sebuah pesawat. Setelah berhasil melarikan diri, ternyata kucing yang bernama Gus juga ikut mengikuti mereka. Di perjalanan, Fierce menunjukkan foto masa lalunya dan menjelaskan bahwa ingatannya hilang ketika terbangun di kota Hala 6 tahun yang lalu. Kemudian Fierce berniat mengunjungi seorang teman yang bernama Maria untuk mencari informasi tentang dirinya.
Setelah sampai di rumah Maria, seorang anak memanggilnya dengan nama Carol dan langsung menghampirinya. Maria menatap Fierce dengan heran. Setelah memperkenalkan dirinya lebih lanjut, Fierce menunjukkan kemampuan dirinya. Anak tadi ingin menunjukkan barang-barang lama Fierce yang masih disimpannya. Kemudian Maria menceritakan persahabatan mereka sampai di hari terakhir mereka bertemu. Sambil melihat foto-foto lamanya, Fierce berusaha mengingat semuanya. Tak lama kemudian, pintu diketuk oleh seseorang. Ternyata tetangganya datang dan menanyakan sesuatu. Fierce yang curiga segera mengusirnya. Setelah pintu ditutup, ternyata Talos sudah berada di dalam rumah. Ia sangat ketakutan ketika melihat Gus. Talos mengatakan bahwa ia hanya mencari sebuah koordinat. Kemudian mereka mendengarkan sebuah rekaman dari black box pesawat yang terjatuh. Dari rekaman itu, terdengar suara Fierce dan Dr. Lawson yang sedang berada di dalam sebuah pesawat. Kemudian ingatan Fierce mulai pulih tentang kejadian itu. Sebuah pesawat tempur datang dan langsung menyerang mereka. Singkat cerita, pesawat mereka jatuh. Dr. Lawson mengungkap bahwa dirinya adalah bangsa Kree. Ia meminta Fierce untuk menemukan lab rahasia miliknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba Rock datang dan langsung membunuh Dr. Lawson. Setelah itu ia meminta inti energi core. Fierce yang menyadari energi core berada di ekor pesawat langsung menembaknya. Dan terjadi ledakan yang menghancurkan seluruh tempat itu. Tetapi keanehan terjadi. Tubuh Fierce menyerap semua kekuatan ledakan itu dan menyebabkan ia tak sadarkan diri. Mengetahui tubuh Fierce menyerap semua energi itu, Rock berniat membawa Fierce ke kota Hala. Fierce yang berada di rumah Maria dan sedikit mengingat memorinya merasa bersedih. Kemudian Talos menghiburnya dengan mengatakan bahwa kematian Dr. Lawson bukanlah kesalahannya. Malam harinya, mereka membahas tentang koordinat yang dimaksud, yang ternyata adalah sebuah vektor dari sebuah lintasan di luar angkasa. Talos menyuruh anak buahnya untuk memodif pesawat Fierce supaya bisa meluncur ke luar angkasa. Fierce meminta Maria untuk menemaninya menjalankan misi itu. Ketika semua persiapan sudah selesai, Fierce ingin mengubah warna seragamnya sesuai dengan warna baju anaknya Maria. Di tempat lain, Rock yang sudah sampai di bumi mendatangi sebuah rumah. Fierce yang sudah menunggu diberi beberapa pertanyaan. Karena tidak bisa menjawab, Rock langsung menembaknya. Dan ternyata itu adalah Skrull yang menyamar untuk mengalihkan perhatian Rock supaya memberikan waktu yang cukup untuk Fierce menjalankan misinya. Kemudian Rock langsung menghubungi Ronan untuk menyerang bumi. Di saat yang sama, Fierce dan teman-temannya berhasil menerbangkan pesawat yang telah dimodif menuju ke luar angkasa. Mereka langsung mencari lab rahasia milik Dr. Lawson sesuai dengan aplikasi. Setelah menemukan koordinat yang dimaksud, dengan sebuah alat, Fierce memunculkan lab tersebut dari kamuflasenya yang ternyata adalah pesawat penjelajah bangsa Kree. Setelah berhasil masuk, mereka langsung memeriksa lab itu. Kemudian Gus menuntun mereka menuju ke inti biru yang disebut Tesseract. Setelah mengamankan Tesseract, Nick memberi sinyal bahwa ada secangkir kopi panas. Menyadari hal itu, Maria berkata bahwa ada orang lain di sana. Di saat yang sama, Talos mengeluarkan suara seperti kode kepada kaumnya. Dan tiba-tiba muncul beberapa bangsa Skrull. Dan dari persembunyian, istri Talos keluar dan langsung memeluknya. Ia menceritakan bahwa dirinya dilarang mengirim sinyal oleh Dr. Lawson karena dapat membahayakan kaum pelarian ini. Ketika melihat Fierce, istri Talos menjadi ketakutan. Tetapi Talos menjelaskan bahwa Fierce membantu mereka menemukan pesawat itu. Dan Talos berterima kasih kepada Fierce. Tiba-tiba Rock dan rombongannya datang. Fierce yang berusaha melawan tidak bisa menggunakan kekuatannya karena sebuah alat di lehernya. Dan dalam sekejap, kelompok Rock berhasil mengamankan situasi. Dengan segera, Rock ingin menghapus ingatan Fierce. Ketika berada di alam bawah sadar, Fierce bertemu dengan Supreme Intelligence yang wujudnya mirip Dr. Lawson. Supreme Intelligence menampilkan memori masa lalu Fierce yang gagal
dan menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Tetapi Fierce yang pantang menyerah tetap berusaha melawan dan berhasil mencabut alat kendali di lehernya, sehingga membebaskan Fierce untuk menggunakan semua kekuatan secara penuh dan langsung mementalkan semua orang yang menahannya. Setelah berhasil mengambil kotak yang berisi Tesseract, Fierce pergi membantu Nick dan Maria yang ditawan oleh musuh. Tanpa menunggu lama, Ghost yang bukan kucing biasa langsung mengamankan Tesseract. Fierce yang telah menunggu kedatangan Rock dan timnya untuk memperlambat waktu, mengajak bertarung memperebutkan kotak Tesseract. Dengan kekuatan penuh, Fierce berhasil mempermainkan mereka semua dengan sangat mudah. Di saat yang sama, Nick bertemu dengan para penjaga yang membawa Sandra. Nick sadar ketika salah satu dari mereka memberi kode yang ternyata adalah Talos yang menyamar. Setelah dirasa aman untuk memasuki pesawat, Talos menyerang semua penjaga di sana. Dalam pertempurannya, Fierce menjatuhkan kotak hingga terbuka. Rock yang tahu kalau Fierce hanya memperlambat waktu mereka, segera menyusul para Skrull. Rock yang tidak berhasil menghentikan para Skrull yang melarikan diri, segera menaiki sebuah pesawat. Di saat pesawat akan berangkat, Fierce menghadangnya, tetapi pesawat itu berhasil keluar. Fierce yang berusaha menghentikan Rock terlepas dan jatuh ke bumi. Dengan menggunakan kekuatannya, Fierce berusaha terbang mengejar pesawat Rock. Maria menyadari pesawat mereka dikejar oleh musuh, langsung melarikan ke bumi. Setelah tiba di bumi, Maria berhasil memancing musuh untuk memasuki sebuah tebing dan berhasil menghancurkan pesawat yang mengejarnya. Pesawat Rock yang mengejar mereka langsung menyerang, untung saja Fierce datang tepat waktu, sehingga dengan sekali pukul pesawat Rock terpental jauh dan jatuh di sebuah daratan. Di saat yang sama, Ronan dan pasukannya telah tiba dan langsung meluncurkan beberapa roket peledak. Mengetahui hal ini, Fierce langsung menghancurkan semua roket itu. Kemudian Ronan memerintahkan pesawat tempur mereka untuk menyerang. Tetapi dengan mudah, Fierce menghancurkan semua pesawat tempur dan sebuah kapal induk di depan Ronan. Karena ketakutan dengan kekuatan Fierce, Ronan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mundur. Mengetahui Ronan telah mundur, Fierce langsung menghampiri Rock dan menghajarnya. Setelah mengalahkan Rock, Fierce mengirimnya kembali ke planet Hala. Setelah keadaan aman dan semua musuh dikandangkan, Nick berusaha bercanda dengan Gus. Karena kaget, Gus tidak sengaja mencakar mata Nick. Malam harinya, mereka semua merayakan kemenangan dengan makan malam bersama. Saat itu Fierce menawarkan untuk mencarikan mereka planet baru dan meneruskan usaha dari Dr. Lawson. Sebelum berangkat, Fierce memberikan alat komunikasi Nick yang telah dimodif. Alat itu dapat memanggil Fierce jika bumi membutuhkan bantuan. Fierce juga mengingatkan menggunakannya dalam keadaan darurat saja. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Maria, Fierce langsung terbang untuk mengawal para Skrull mencari planet yang dapat mereka tinggali. Di markas SHIELD, agen Coulson datang memberikan mata palsu untuk Nick. Kemudian Nick mengatakan bahwa ia akan mengumpulkan para superhero yang ada di bumi. Ketika melihat sebuah foto pesawat Carol, Nick ingin menggunakan nama itu untuk tim yang akan ia buat. Di akhir film, terlihat Gus duduk di meja Nick dan memuntahkan Tesseract yang kemudian diamankan oleh SHIELD. Di masa modern, alat komunikasi yang telah diaktifkan oleh Nick ditemukan oleh Roger. Tetapi tiba-tiba alat itu berhenti dan Natasha meminta untuk menghidupkannya kembali. Kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan Fierce yang langsung menanyakan keberadaan Nick. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye bye.